Untuk Pandu, saya walk out. Gimana? Saya walk out. Memang saya pengkritik utama Presiden Jokowi, Yunto Pak Luhut, Yunto Pak Mahfud MD. Ada Pak Mahfud MD, itu juga teman baik saya tuh. Sama-sama waktu beliau masih pinter kabinet. Yang lain gak ada di sini. Karena selama kita bertengkar di dalam kondisi berpikir, bangsa ini tumbuh. Bukankah pendiri bangsa ini adalah orang yang doyan bertengkar? Make it simple. Karena saya sekali lagi percaya yang di bawah langit ini semua ada waktunya. Tidak ada kita yang bisa abadi. Jadi ayo kita bekerja sama, ayo kita membangun negeri ini. Apapun porsi kita. Saya dengan Rocky, misalnya beliau sangat keras menyerang pemerintah, menyerang presiden. Oke, nggak apa-apa. Dia bilang mau saya di interview, saya bilang oke, interview kan. Mungkin karena kita tidak berkomunikasi, tidak ada pemahaman. Oh ya, oke. Pak Rocky nggak pengen undang saya ke tempat Bapak, Pak? Nggak, saya ke tempat Bapak gitu Pak, sekali-kali Pak, gitu Pak. Pasti ya Pak ya? Nanti saya serang pemerintah Pak. Oke, tapi ini jujur ya Pak, saat saya lihat Pak Luhut ada di Pak Rocky Gerung, kayaknya indah banget itu Pak, luar biasa banget itu Pak. Tepuk tangan dong, luar biasa. Yang tayang ya, nggak tahu sebelum tayang ngapain saya, tapi yang tayang sih luar biasa. Dan tentunya kami juga mengundang Bung Rocky Gerung, aktivis, salah seorang pendiri Setara Institute juga. Saya sampai grogi loh memanggil beliau ini. Nah, Pak Budi, sebelum nanti bercerita, mungkin boleh Pak Budi mikrofonnya, saya cuma mau satu kata. Pak Luhut itu kalau di satu kata atau apa Pak? Pak Luhut. Pak Luhut kalau jadi dikasih Satu kata, betul. Yang kencang Pak. galak. Galak. Oke. Nah, ini dari Menteri Kesehatan. Saya pengen dengar dari Rocky Gerung. Bang Rocky. Pak Luhut kalau satu kata apa Pak? Pak pikir dulu Pak, bener. Ini keselamatan kita bersama Pak. Pikir-pikir Pak, serius pikir dulu Pak. Atau boleh nggak saya kasih sedikit bahasa depannya ya? Kalau bunga apa Pak Luhut itu? Dihalus-halusin. Ada di sini. Ketahuan belum baca juga ya? Bunga mawar. Nah, itu betul. Kenapa mawar Pak? Tunggu. Mawar itu wangi tapi dia berduri itu. Dan ada lagunya dari grup Poison, judulnya Every Rose Has Its Thorn. Setiap mawar pasti ada durinya. Tapi saya ambil bagian mawarnya aja. Terima kasih Pak. Itu bener loh, bener ya, di buku ini tulis. Dedi deh, untuk Pandu. Saya walk out. Gimana? Saya walk out. bukan gitu. Saya nggak ada masalah dengan Pak Rocky Gerungnya, nggak ada masalah. Cuman kan kita tahu era sekarang tuh semuanya megang handphone ya. Saya cuma nggak mau beliau salah ngomong, saya satu frame satu TikTok gitu. Janji nggak keluarin handphone. Silakan Pak Rocky. Oke. Close the door, open your mind. Saya mungkin mayoritas di sini, kalian minoritas. Karena orang merasa aneh ada Rocky Gerung di sini. Dan ini sebetulnya ILC. Ini Luhut Club. Dan secara intuitif saya tahu bahwa yang berkumpul di sini menyebabkan bangsa ini surplus IQ. Ya. Memang saya pengkritik utama Presiden Jokowi, Yunto Pak Luhut, Yunto Pak Mahfud MD. Iya, tapi sekarang juga masih begitu. Tapi saya kritik dengan basis argumen, bukan sentimen. Itu yang ingin saya aktifkan dalam politik Indonesia tuh. Bang Louis ya, waktu 2 jam ini sudah hampir habis. Kita closing statement. Kita awali dari Bang Taruna dulu ya. Silakan Bang Taruna, closing statement Bang, 2 menit. Baik, Bang Arso. Jadi kita berharap pada pemimpin kita itu jangan melupakan apa yang sejarah seperti yang dicontohkan oleh Nabi Sulaiman. Ya, teman-teman, kembali lagi bersama dengan saya di channel ini, Salam NKRI Harga Mati. Nah, teman-teman, di sebuah cuplikan video yang barusan kita tonton tadi, bahwa sangat menarik teman-teman ya, apa yang mereka lakukan adalah diskusi-diskusi tentang kemajuan-kemajuan bangsa. Nah, kita melihat tadi bahwa seorang Rocky Gerung teman-teman ya, orang yang paling ya katakanlah ya lumayan cerdas lah, dan yang suka mengkritik dan yang suka menyerang pemerintah. Nah, teman-teman, kita melihat bahwa sebenarnya di balik tujuan beliau itu adalah untuk memberikan kritik atau komentar-komentar kepada pemerintah, itu adalah tujuan dan gunanya adalah supaya ya para pemerintah kita ini biar selalu tajam ya cara berpikir mereka, dan
agar yang tidak sesuai dengan program pemerintah, agar yang yang tidak selama ini yang tidak dianggap tidak berbobot. Nah, mereka bisa memperbaikinya dengan ada kritikan-kritikan yang dilakukan oleh beliau atau seorang Rocky Gerung, teman-teman. Nah, cukup menarik teman-teman apa yang dia bahas tadi dengan diskusi-diskusi di sebuah undangan yang dihadiri oleh begitu banyak orang-orang hebat dan mahasiswa yang kita lihat tadi, teman-teman. Nah, teman-teman, kita juga jangan lupa bahwa dia mengatakan tadi ya sebuah pertengkaran dalam berpolitik itu memang itu hal biasa, supaya ya ada kemajuan, ya supaya ada kemajuan di dalam membangun negara kita ini. Nah, teman-teman, kita melihat bahwa dalam hal itu Bung Rocky Gerung juga tidak menyimpan dendam kepada para pemerintah atau kepada teman-teman yang lawan bicaranya saat dia berdiskusi, tapi ya memang hanya pada saat itu saja, teman-teman. Kita melihat bahwa ya ketika kita melihat beliau tadi ya dia ekspresinya sangat menarik dan baik-baik saja, teman-teman ya. Nah, itu menandakan bahwa orang-orang yang termasuk cerdas, teman-teman, orang-orang yang IQ-nya lumayan tinggi ya, jeniusnya oke lah. Nah, kita melihat bahwa di sini juga ada yang menyampaikan pendapat mereka melalui kolom komentar di bawah ini, teman-teman. Kita lihat di sini ada yang mengatakan, terus terang ya, saya dulu benci sangat sama Bapak karena selalu membela Jokowi, tapi sekarang saya berubah 180%. Saya mendukung Anda sebagai Bapak selalu melindungi. Ya, mending Bung Rocky Gerung ya berkata apa adanya daripada Luhut ya yang belagak baik dan kalem, tapi ibarat bunga mawar itu Luhut bin kesasar dan menyasar. Ya, oke. Ada yang di sini menyampaikan bahwa ya lebih baik memilih seperti pernyataan Rocky Gerung, teman-teman, karena Rocky Gerung dia buka-bukaan aja, dia tidak ada yang ini, apa adanya dia omongin aja, tapi udah nggak ada lagi yang embel-embel segala macam. Tapi ketika kita melihat yang lain ya, ini dikasih perbandingan sama Luhut ya, kelihatannya baik ya, kelihatannya sangat ini, tapi ya apa yang terjadi, teman-teman, ya kita melihat bahwa ya banyak sekali hal yang tidak sesuai yang kita dengarkan selama ini. Ya, jangan bangga dekat sama Luhut kalau nggak mau dibilang pengkhianat rakyat. Nah, mantap Bang Rocky, sesungguhnya Tuhan dan Tuhanmu Tuhan yang Maha Esa, dan jadilah manusia yang adil dan beradab. Ya, asal jenderal dari Angkatan Darat lah pantas ya pimpin negeri ini. Selain jenderal nggak ada yang lebih paham bangsa dan negara Indonesia, karena seorang jenderal telah memahami bangsa dan negara Indonesia. Nah, apa di sini, teman-teman? Penjilat itu harus dipenjarakan karena perusak negara itulah mereka. Ya, saya itu dari dulu gak percaya dan tidak senang dengan omong-omongannya Pak Luhut. Bapak sama sekali tidak pro rakyat, tapi pro oligarki. Ya. Menurutku Luhut Bapak pejabat paling menyebalkan. Nah, di sini ada yang menyatakan bahwa Luhut yang paling menyebalkan ya di antara pejabat-pejabat lain, karena dilihat dari sikap politiknya juga selalu berpihak kepada oligarki, tidak memihak kepada kepentingan rakyat, teman-teman. Ya, itu pendapat teman-teman kita ya. Ya, Rocky Gerung memang gagah berani, nggak tedeng-tedeng atau aling-aling. Ya, bravo Bung Rocky yang keluar ujung-ujungnya Dedi Deadcall. Kalau suka bunga mawar ya harus siap kena durinya dong. Kalau mau buah nangka harus siap kena getahnya. Ya, juga dong. Ya, kalau suka pakai jarum harus siap tertusuk, jangan juga dong. Ya, bukan gitu. Opung Luhut dan Bung Rocky Gerung yang ganteng, Koko Deddy Kebuzer. Ya, papnya aksasi ganteng lagi karena kemana itu. Nah, no Rocky no partai. Ya benar, Rocky tanpa partai paling cepat hari ini juga bisa jadi perubahan sistem baru ya. Bareskrim tak jujur ya. Bareskrim tak jujur ya. TPU bawa 2 alat bukti baru. Anies sebut dengan izin Allah SWT yang Maha Kuasa segala-galanya. Insya Allah Anies Presiden dan Mohami Iskandar wakilnya dalam waktu yang singkat
sesingkat-singkatnya. Insya Allah Anies yang akan jadikan negara yang adul ke negeri baldatun ya Tuhibun, sesuai dengan amanat kedaulatan rakyat adil makmur berdasarkan Pancasila Undang-Undang Dasar tahun 1945 secara murni. Konsekuensi Anies presiden rekod 0, presiden pertama kali di dalam sejarah bangsa Indonesia dan dunia internasional. Amin amin amin. Nah, kita melihat lagi teman-teman, di sini ada yang menyampaikan pendapatnya ya. Ngapain dia di Kobozer ini ikut-ikutan ya. Ya teman-teman, di sini juga dikatakan bahwa ya mana tadi, penjilat harus dipenjarakan karena merusak negara itu mereka. Nah, tadi di sini disampaikan bahwa ada yang dikatakan bahwa sebagai penjilat kah, sebagai apakah? Ya teman-teman, kita menilai sendiri bagaimana setiap para pemimpin kita itu mereka seperti apa. Nah, kalau teman-teman ingin menyampaikan pendapat Anda, silakan sampaikan bagi teman-teman pendapat Anda di dalam kolom komentar ini ya. Jangan sampai dilewatkan, nantikan video berikutnya dan nantikan informasi atau berita selanjutnya. Teman-teman, salam NKRI harga mati.